Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dania Putri Surti. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, saya akan menceritakan tentang salah satu sifat Nabi Muhammad yang pertama, yaitu menyayangi binatang. Pada zaman jahiliyah, orang-orang memperlakukan buruk kepada binatang. Mereka suka sekali menyiksa binatang. Lain kepada Rasulullah SAW yang sangat menyayangi binatang. Rasulullah SAW memiliki binatang peliharaan, yaitu seekor kucing yang diberi nama Moeza. Rasulullah SAW sangat menyayangi dan memperlakukannya dengan sangat baik. Suatu saat Rasulullah SAW ingin menggunakan jubahnya, tetapi Moeza tertidur di atas lengan jubahnya Rasul. Rasulullah tidak mau ganggu tidurnya Moeza. Akhirnya Rasulullah SAW pun memotong lengan jubahnya. Lalu saat Rasulullah pulang dari perpergian, Moeza bersujud kepada Rasul. Saat ada tamu, Moeza naik ke pangkuan Rasul. Selain menyayangi kucing, Rasulullah SAW juga menyayangi binatang-binatang yang lain. Demikian tausiah dari saya. Hikmahnya adalah kita harus menyayangi binatang dan memperlakukannya dengan sangat baik sesuai sunnah Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danisa Tifko Prasetya dari kelas 5. Hari ini saya akan menyampaikan tausiah tentang Maulid Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin. Di bulan ini kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul setelah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Berita tentang Nabi Muhammad SAW juga dengan cepat tersebar di seluruh Jazirah Arab. Bahkan pada hari ini hampir seluruh penduduk di dunia memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dalam praktiknya Nabi Muhammad SAW membawa berkah untuk umat manusia. Hikmah yang bisa kita lakukan dalam memperingati Maulid Nabi disingkat menjadi 5M. M yang pertama, mencontoh, meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. M yang kedua, mengubah berhijrah dari perilaku negatif ke positif, yang malas belajar menjadi rajin belajar. M yang ketiga, membiasakan melakukan hal-hal yang baik. M yang keempat, membaca Al-Quran dan hadis. M yang kelima, melanturkan sholawat. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan akhirnya kita bisa merubah sikap yang kurang baik. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat bagi kita semua.
terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salam dan sholawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teladan dan panutan bagi umat manusia. Hari ini saya akan menceritakan tentang tausiah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir bertepatan pada tahun gajah. Hal itu dikarenakan pada tahun itu kota Mekah diserbu pasukan gajah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah dan bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah dan ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Kakeknya Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib dan ibu menyusuinya bernama Halimah Asy'ariyah. Diriwayatkan bahwa pada suatu malam ketika bulan memancarkan sinarnya dengan terang, sekali lagi Aminah mendengar suara berkata, "Tidak lama lagi engkau akan melahirkan tokoh umat ini. Kalau dia lahir, berdoalah memohon perlindungan untuknya dari Yang Maha Esa." Sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidik berarti benar perkataan dan perbuatan. Amanah artinya dapat dipercaya. Fatona artinya cerdas, pandai atau pintar. Tablik artinya menyampaikan. Oke, sekian dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah dengan cara 1. Sembunyi-sembunyi setelah menerima wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. 2. Secara terang-terangan setelah menerima wahyu yang ketiga dan keempat, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94-95 dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Yang paling utama adalah dengan cara uswatun hasanah atau teladan yang baik. Demikianlah sejarah singkat perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Semoga kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang saya sayangi, dalam kesempatan ceramah pendek kali ini saya akan menyampaikan tentang kelahiran atau maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf kalau dalam penyampaian ini banyak keliruan dan kesalahan. Maklum, saya masih dalam proses belajar dan insya Allah saya akan terus belajar karena kita wajib menuntut ilmu dari buayan sampai mati. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah.
Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat kelahiran Nabi kita itu Raja Abraha dan tentaranya dari negeri Yaman berangkat ke kota Makkah menunggang gajah dengan tujuan akan menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah melindungi Ka'bah dengan mengampur pasukan Raja Abraha dan bala tentaranya dengan mengirim burung ababil yang membawa kepingan api dari neraka dan melemparnya ke Raja Abraha dan pasukan sehingga matilah seluruh pasukan Raja Abraha tanpa ada yang tersisa. Teman-teman yang saya sayangi, sebagaimana diriwayatkan oleh ahli sejarah Islam bahwa Nabi kita Muhammad pada saat dilahirkan dari rahim ibunya yang bernama Aminah sudah yatim, di mana ayahnya yang bernama Abdullah wafat di Yasrib yang sekarang bernama Madinah pada saat melakukan perjalanan dagang ke Sam dan dikubur di kota Yasrib atau Madinah. Jadi teman-teman Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan berupa kesehatan. Sholawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Hari ini bertepatan 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Ini adalah momen di mana Rasulullah SAW dilahirkan, yang biasanya kita sebut dengan Maulid Nabi. Rasa syukur yang tak henti-hentinya kepada Sang Pencipta Azza wa Jalla karena telah mengutus suri tauladan bagi kita semua, menjadikan Rasulullah telah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada dirinya Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ada 3 hal yang dapat kita jadikan pelajaran dalam memperingati Maulid Nabi ini. Yang satu, Rasulullah adalah panutan para umatnya karena beliau adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Kedua, meneladani sifat penyayangnya, yaitu dengan cara menyayangi orang tua kita dan teman-teman kita. Yang ketiga, kita harus senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Sekian tausiah singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala asrafil al-anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah dan di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah lahir di kota Mekah saat tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun di mana Abraha ingin menyerang kota Mekah dengan pasukan gajahnya. Rasulullah lahir dari ibunya bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Namun Abdullah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad lahir, tepatnya 2 bulan sebelum masa kenabian. Dan kakeknya Abdul Muthalib yang memberikan nama bayi yang dilahirkan Aminah, yaitu Muhammad, yang artinya adalah terpuji. Abdul Muthalib memberi nama Muhammad karena ia ingin cucunya dipuji oleh semua orang. Perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan Islam adalah perjuangan yang berat dan luar biasa. Pada waktu itu Rasulullah dihadapkan banyak tekanan ketika menyampaikan risalah Allah. Ancaman kaum kafir Quraisy pun bukan ancaman main-main. Sudah berapa kali kaum kafir ingin membunuh Rasulullah. Meskipun banyak tawaran-tawaran duniawi orang kafir seperti tawaran jabatan, harta, dan lain-lain. Akan tetapi Rasulullah dengan tegas menolaknya. Kini tugas kita adalah meneladani apa yang dilakukan beliau. Berdakwah memang bukan hal yang mudah, tetapi kita harus meneladani apa yang telah dilakukannya. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisan, kelas 5 SD, sekolah Lampung. Hari ini saya akan berkisah tentang Nabi sayang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari mereka sedang bersembunyi di gua. Abu Bakar tergigit ular. Rasulullah membantu mengobatinya. Itulah bukti Rasulullah menyayanginya. Begitu juga sebaliknya. Dari itu kita bisa mengambil hikmahnya kalau kita harus menyayangi sesama Muslim dan menolong sesama Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakit dari kelas 5 akan menyampaikan tausiah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasul kita dengan menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah. Ibunya Nabi Muhammad bernama Siti Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Tapi sangat disayangkan, ayahnya Nabi Muhammad sudah meninggal saat Nabi Muhammad sedang di kandungan. Nama Nabi Muhammad diberikan pada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan setelah 7 hari keluarganya menyembelih seekor kambing untuk dijadikan akikah. Sudah menjadi tradisi Arab untuk mencarikan ibu susu untuk bayi-bayinya.
saat baginda Nabi mendapatkan ibu susu, sebelumnya air susunya dikit, tapi karena yang disusuinya Rasulullah, tiba-tiba air susunya menjadi banyak, dan domba-dombanya semua peliharaannya sehat semua. Jadi kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi agar mendapatkan syafaat dari beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan istimewa ini, mari berusaha meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berusaha melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pasalnya di bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan. Biasanya umat muslim di Indonesia memperingati Maulid Nabi dengan banyak cara, seperti ceramah, akan tetapi Nabi sebenarnya tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Sejarah mencatat peringatan Maulid Nabi dimulai pada zaman keemasan Islam yang berhasil menaklukkan Eropa, Persia, dan Romawi. Hal ini lantas menyebabkan dendam yang akhirnya mengobarkan perang salib. Oleh karena itu, kejayaan umat Islam mengalami kehancuran. Nampaknya umat Islam kiat terpuruk hingga kehilangan semangat untuk memperjuangkan agamanya. Kemudian Raja Himsia mengundang ulama dan masyaikh untuk memecahkan masalah ini. Tujuannya agar umat Islam dapat terlepas dari cengkraman tentara salib. Alhasil terdapat usul untuk memperingati Maulid Nabi. Dengan demikian umat Islam dapat kembali semangat sekaligus memperbesar rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW sejak dini dan memperbesar kesempatan untuk meladani Rasulullah. Pada akhirnya memperingati Maulid Nabi seperti sekarang adalah tindakan yang baik, apalagi jika kita mengisinya dengan ceramah, sholawat, pengajian, atau hal baik lainnya. Demikian ceramah hari ini. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Bintang, kelas 5 Sekolah Alam Lampung, akan menceritakan 5 keajaiban kelahiran Nabi Muhammad. Pertama, semua ibu harus mengandung kepayahan dan kesukaran pada masa mengandung, tetapi Bunda Nabi Muhammad tidak harus menderita karena kandungannya. Kedua, semua ibu di dunia merasakan derita untuk melahirkan si buah hati, tetapi Ibunda Rasul melahirkan dengan mudah. Ketiga, setelah lahir Nabi Muhammad telungkup dan keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari berkata, umatku, umatku. Keempat, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikitan. Itulah.
Kelima, setan tidak diizinkan naik ke langit saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal biasanya mereka naik ke langit untuk mendengar pembicaraan malaikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidki wal wafa amma ba'du. Pertama, mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai sanjungan dan rasa syukur kita kepada Allah karena pada hari ini, hari dan bulan yang mulia ini, Allah masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua, semoga sholawat kita selalu mengalir ke haribaan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada hari kita peringati kelahirannya. Semoga dengan adanya peringatan ini, semoga kita semakin cinta kepada Rasulullah sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah contoh yang baik-baik bagi umat manusia. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam keluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnisman, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabil ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada manusia paling mulia kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW yang mencintai umatnya. Semoga kita semua dapat bertemu dan berkumpul dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Tausiah singkat ini berjudul
Tuluskah kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Teman-teman, terkait kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut sebuah riwayat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pada suatu hari Senin, Suwaibah datang kepada tuannya Abu Lahab dan menyampaikan berita kelahiran Muhammad. Kabar itu membuat Abu Lahab sangat gembira. Sehingga dia mengundang kerabat dan tetangga dekatnya untuk merayakan kelahiran keponakan tercintanya ini. Abu Lahab bahkan berkata di hadapan semua orang, Suwaibah sebagai tanda syukurku di atas kelahiran keponakanku Muhammad, anak dari Abdullah, saudara laki-lakiku, maka kamu menjadi manusia merdeka mulai hari ini. Ternyata begitu gembiranya Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal kita ketahui bahwa kelak Abu Lahab adalah musuh utama Nabi Muhammad SAW. Dia mengingkari risalah kenabian sekaligus menentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran bahkan terdapat satu surat tersendiri tentang kecaman terhadap Abu Lahab. Namun demikian, disebutkan dalam satu riwayat bahwa karena hal kegembiraannya terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW sehingga merayakannya dengan memerdekakan Suwaibah, maka Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan di neraka pada setiap hari Senin. Teman-teman mendengar kisah Abu Lahab ini, demikian pula dengan kita umat Islam di masa sekarang. Kita sangat antusias dengan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga namun demikian kelewatan bro, sabar. Namun di sisi lain sering bersikap tidak berbeda dengan Abu Lahab, yaitu mengabaikan Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, menolak syariat dan hukum-hukum yang telah disampaikan beliau. Kita belum menjalankan Islam secara kafah, hingga patutlah kita bertanya pada diri kita sendiri, tuluskah kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Kita semua tidak seperti Abu Lahab yang bersuka pada kelahiran beliau, tapi pada saat yang sama mengabaikan Al-Quran, menolak syariat dan enggan diatur oleh hukum-hukumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bro.